Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oke Aulia Saputra Rame dari semester 3B. Di pertemuan yang keempat kali ini saya akan mereview kembali materi hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH beserta Bapak Dr. Emirendi Ridayandi SMH. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya yang pertama, instrumen prasarana meliputi alat tulis, menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain, sebagian kepunyaan publik atau public domain. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan peraturan, kebijaksanaan, perizinan instrumen hukum, keperdataan, dan lain-lain. Struktur normahan dalam memahami instrumen pemerintah harus dicari dalam semua peranan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum abstrak sampai tingkat yang paling rendah yang bersifat individual konkret. Artinya peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja ditemukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan tun yang satu dengan yang lainnya berkaitan. Yang pertama, keseluruhan norma tun dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam TAP MPR, undang-undang sampai kepada norma yang paling individual dan konkret yang terkandung dalam penetapan atau basicing. Yang kedua, pembentukan norma-norma hatun dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, tetapi juga oleh aparat pemerintah, dalam hal ini badan atau jabatan tun. Selanjutnya, norma hukum secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum, dan tidak tertentu. Umum di sini peraturan itu ditujukan untuk semua orang atau semua warga negara. Yang kedua, norma hukum individual atau norma hukum yang ditujukan atau diamanatkan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya, dalam arti tidak konkret. Dan yang keempat, norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret. Selanjutnya ada 4 macam sifat norma hukum, yaitu yang pertama norma hukum umum abstrak, yang kedua norma hukum individual konkret, yang ketiga norma hukum umum konkret, dan yang terakhir norma hukum individual abstrak. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.